Siapa yang percaya Tuhan Yesus akan segera datang? Yes. Oh, berikan saya lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, sudah enggak sih? Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri judul, bersiaplah, jangan tunda, atau engkau tidak akan siap berdiri di hadapan Tuhan ketika Dia datang untuk menjemput gerejanya. Next, saudara, hari ini pukul 6 sore waktu Israel, kalender Ibrani akan berubah menjadi tanggal 26 September 2022 atau tanggal 1 Tisri 5783 atau Rosh Hashanah atau tahun baru Ibrani 5783. Jadi seperti saya pernah sampaikan, waktu Israel tuh mulainya jam 6 sore. Ya kalau waktu kita tanggalan berubah jam 12 tengah malam. Kalau waktu Israel berubahnya jam 6 sore, waktu Israel. Nah, waktu Israel dengan waktu Indonesia Barat itu kalau saya tidak salah lupa, tidak salah ingat, itu bedanya 5 jam. Jadi kalau jam 6 waktu Israel, di tempat kita Indonesia Barat kira-kira kalau nggak salah jam 11 malam. Jadi kira-kira nanti hari ini jam 11 malam waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore waktu Israel, kalender Ibrani akan berubah menjadi 1 Tisri 5783 atau hari raya Rosh Hashanah atau tahun baru Ibrani 5783. Next. Saudara, Rosh Hashanah ini disebut juga hari raya peniupan sangkakala atau peniupan nafiri. Pada hari tersebut Tuhan memerintahkan agar imam-imam Israel terus-menerus meniup sangkakala dengan nada-nada tertentu. Next. Saudara, hari raya Rosh Hashanah atau peniupan nafiri ini sangat penting bagi kita dan sangat perlu kita perhatikan. Mengapa demikian? Karena sangat besar kemungkinan Tuhan Yesus akan datang di hari raya peniupan nafiri di suatu tahun nanti. Perhatikan, sudah, saya tidak mengatakan Tuhan Yesus akan datang tahun ini ya. Saya katakan Tuhan Yesus kemungkinan besar akan datang di suatu hari, di hari raya peniupan nafiri atau sangkakala di suatu tahun kelak. Bisa tahun ini, bisa tahun depan, tahun depannya lagi, atau tahun depannya lagi ya. Tidak seorang pun yang tahu. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Sudah saya terangkan bahwa ada 3 hari raya utama Israel: Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Paskah sudah digenapi 2000 tahun yang lalu melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Pentakosta sudah digenapi 2000 tahun yang lalu dengan pencurahan Roh Kudus di kamar roteng Yerusalem dan lahirnya gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Tapi hari yang ketiga, yaitu Pentakosta, Pondok Daun, belum digenapi sama sekali. Itu sebabnya sebagian dari hamba-hamba Tuhan menafsirkan, memperkirakan bahwa di hari raya Pondok Daun inilah Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menjemput gerejanya. Nah, hari raya Pondok Daun itu terdiri dari 3 hari raya. Pertama Rosh Hashanah, kedua Yom Kippur, yang ketiga Sukkot. Rosh Hashanah, hari raya peniupan nafiri, kita rayakan hari ini ya. Nanti tepatnya jam 11 malam waktu Indonesia Barat hari ini. Kemudian Yom Kippur itu nanti dirayakan tanggal 4-5 Oktober. Nanti kita adakan di Taman Doa Rumah Pengorbanan ya. Dan kemudian yang ketiga adalah Pondok Daun atau Sukkot. Nah, dari ketiga hari raya Pondok Daun ini, Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Sukkot, tiga-tiganya ada kemungkinan Tuhan datang. Bisa di Rosh Hashanah, bisa di Yom Kippur, bisa di Sukkot. Tetapi dari ketiga hari raya ini, yang paling mungkin Yesus datang itu hari raya Rosh Hashanah yang kita rayakan hari ini, nanti jam 11 malam. Kenapa demikian? Next. Ini alasannya, saudara.
Ya, saya bacakan 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, jadi kedatangan Yesus disertai dengan tanda yang diberi. Tanda apa itu? Yaitu waktu penghulu malaikat berseru. Tanda yang pertama, penghulu malaikat berseru. Itu di surga, saudara, di langit. Yang kedua, sangkakala berbunyi. Itu di langit dan di bumi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Siapa yang mau selama-lamanya bersama dengan Tuhan? Oh, kita semua mau. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, itu ditandai dengan dua tanda, yaitu penghulu malaikat berseru. Nanti akan saya terangkan lagi. Yang kedua, sangkakala berbunyi. Nah, kita akan bahas yang sangkakala berbunyi dulu, saudara. Next. Jadi suara tiupan nafiri atau shofar atau sangkakala itu menandakan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya di awan-awan, tidak turun di bumi tapi di awan-awan. Dan itulah yang dilakukan oleh para imam Israel pada hari raya Rosh Hashanah atau hari raya peniupan nafiri setiap tahunnya. Next. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya adalah untuk menyebut gerejanya, calon pengantin wanitanya yang kudus, tidak bercacat celah. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kalinya 2000 tahun yang lalu itu adalah untuk menebus dosa kita manusia. Kemudian kita diangkat jadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Itu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kalinya 2000 tahun yang lalu. Tapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sebentar lagi, itu bukan untuk menebus dosa kita, bukan. Tapi untuk mengangkat gerejanya yang kudus, calon pengantin wanitanya yang tidak bercacat celah. Next. Nah, ini ayatnya, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 23, saya bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita, seluruh keberadaan kita terpelihara sempurna. Katakan sempurna. Dengan tidak bercacat. Katakan tidak bercacat. Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, next. Syarat untuk rapture itu adalah sempurna. Katakan sempurna. Tidak bercacat celah. Ayat ini bukan satu-satunya ayat, sudah ada banyak ya, tapi kita tidak bahas semua. Jadi syarat untuk rapture adalah sempurna, kudus, tidak bercacat, tidak bercelah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada orang yang sempurna? Bagaimana mungkin ada manusia yang tidak bercacat celah? Saya pun belum sempurna, saudara. Saya pun masih punya cacat. Mungkin ada kesalahan perkataan, kesalahan perbuatan dan sebagainya. Belum ada manusia yang sempurna. Bahkan Musa, hamba Tuhan yang salah satu yang paling luar biasa di perjanjian lama, dia pun tidak sempurna, sehingga dia dihukum Tuhan tidak boleh masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Rasul Paulus, salah satu rasul yang paling hebat di perjanjian baru, yang menulis 2/3 dari perjanjian baru, dia juga berkata, aku tidak berkata bahwa aku sudah sempurna. Jadi Rasul Paulus pun belum sempurna. Lalu siapa saudara, siapa saya? Who are you? Who am I? Siapa kita? Harus sempurna, tidak bercacat celah. Kalau hamba-hamba Tuhan yang paling hebat saja tidak bisa sempurna, tidak bercacat celah. Saudara, selama bertahun-tahun, kenyataan ini menjadi beban pikiran saya, saudara. Ketika saya temukan di Alkitab bahwa syarat untuk rapture itu sempurna, tidak bercacat celah, saya jadi bingung, saudara. Saya bertanya-tanya, Tuhan, bagaimana mungkin ada manusia yang sempurna? Lalu kalau Engkau datang, siapa yang bisa ikut rapture, Tuhan? Tidak ada, karena tidak ada yang sempurna. Bertahun-tahun saya bertanya-tanya pada Tuhan, sampai sekian tahun yang lalu Tuhan
membukakan mata rohani saya. Ya, terus yaitu dari 1 Korintus 15 ayat 52 sampai 56. Begini bunyinya. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, yaitu pada waktu Yesus datang di awan-awan. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Jadi waktu Yesus datang di awan-awan, bunyi nafiri terakhir berbunyi. Yesus turun dari surga tapi di awan-awan, tidak menginjak bumi. Lalu orang-orang Kristen yang sudah mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Mereka dibangkitkan, mereka mengenakan tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Tuhan Yesus ketika bangkit dari antara orang mati. Saya lanjutkan. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua yang masih hidup akan diubahkan. Karena yang dapat binasa ini tubuh darah daging yang bisa mati. Kalau kita hidup dalam tubuh ini pasti bisa mati, saudara. Suatu ketika pasti mati. Dan kita semua akan diubahkan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini, tubuh darah daging ini, harus mengenakan yang tidak dapat mati, yaitu tubuh kemuliaan. Seperti tubuhnya Yesus ketika bangkit dari antara orang mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, sesudah tubuh darah daging yang bisa mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, yaitu tubuh kemuliaan. Perhatikan. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Pada saat anak-anak Tuhan yang sudah mati dibangkitkan dengan mengenakan tubuh kemuliaan yang tidak dapat mati, tidak dapat binasa. Kita yang masih hidup diubahkan mengenakan tubuh kemuliaan. Pada waktu yang dapat mati ini, tubuh darah daging ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ngerti saudara? Ya, ini rahasia firman Tuhan yang sangat mendalam. Ya, tidak semua orang ngerti. Tapi saya hari ini, dan sudah saya sampaikan beberapa kali, hari ini saya harap semua mengerti. Pada saat Yesus datang, maka kita semua yang sudah siap sedia, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, akan mengenakan tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Yesus ketika bangkit dari orang mati. Jadi tubuh yang bisa mati ini, darah daging, mengenakan tubuh yang tidak bisa mati. Dan pada waktu itu genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah dikalahkan, ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Pada saat tubuh yang bisa mati mengenakan tubuh yang tidak bisa mati, seperti tubuhnya Yesus ketika bangkit orang mati, waktu itu genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Artinya maut sudah dikalahkan. Maut itu kematian. Waktu mengenakan tubuh kemuliaan, kematian sudah dikalahkan. Artinya kita tidak bisa mati lagi. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan bukan itu saja, saudara. Selanjutnya, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat itu senjata. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Saudara, waktu Tuhan bukakan mata rohani saya, pengertian saya terbelalak, saudara. Jadi waktu kita mengenakan tubuh kemuliaan, maut, kematian sudah dikalahkan. Ini bukan saya ngomong, saudara. Saudara baca sendiri firman Tuhan. Kematian sudah dikalahkan, artinya kita tidak bisa mati lagi. Tapi yang kedua, sengat maut, senjatanya maut, yaitu dosa, sudah dikalahkan.
Artinya kita tidak bisa mati lagi dan tidak bisa berdosa lagi. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini saya lihat tepuk tangannya agak ragu-ragu, mungkin tidak terlalu jelas. Gini saudara, saya berikan ilustrasi. Seekor harimau, sengatnya, senjatanya, itu giginya, taringnya, dan cakar. Itu senjatanya harimau. Kalau harimau itu mati, otomatis senjatanya, cakarnya, dan taringnya ikut mati enggak? Ikut. Maut, kematian, itu senjatanya adalah dosa. Bukan saya ngomongnya tadi ya. Sengat maut ialah dosa. Jadi kalau mautnya, kematian sudah dikalahkan, otomatis senjatanya, yaitu dosa juga dikalahkan. Artinya kita tidak bisa mati lagi dan kita tidak bisa berdosa lagi. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Next. Ini pengertian yang sulit saudara. Kalau tidak diulang berkali-kali, nggak bakal ngerti saudara. Jadi pada waktu kita akan rapture, sebelum kita naik, kita akan mengenakan tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Yesus ketika bangkit dari orang mati. Baru setelah itu rapture. Nah, pada saat kita mengenal tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati dan tidak bisa berdosa lagi, maka kita menjadi sempurna. Katakan sempurna. Seperti Bapa di surga, seperti Tuhan Yesus adalah sempurna. Kalau saya ngomong gini mungkin dari beberapa, Pak Yongki, Bapak ini menghujat Tuhan, Pak. Mana kita bisa sempurna seperti Tuhan Yesus, seperti Bapa di surga? Saya tidak menghujat saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Next. Dalam Matius 5 ayat 48, Tuhan Yesus berfirman, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Dulu bertahun-tahun saya nggak ngerti ayat ini saudara. Saya pikir ayat ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita manusia darah dan daging, ciptaan Allah, bisa sempurna seperti Bapa di surga sempurna? Kan unmuflek, impossible, nggak masuk akal. Kalau dikatakan sempurna seperti Musa, mungkin masih bisa saudara, karena manusia biasa. Tapi itu sudah sulitnya luar biasa, karena Musa termasuk manusia yang paling hebat. Atau haruslah kamu sempurna seperti Rasul Paulus sempurna. Mungkin masih bisa, karena Paulus manusia biasa. Ini tidak kira-kira saudara, sempurnanya seperti Bapa di surga, mana mungkin. Otak saya yang kecil ini berkata tidak mungkin manusia sempurna seperti Bapa di surga. Tetapi ayat ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, jadi pasti mungkin. Ya kalau yang ngomong itu siapa mungkin kita itu omong kosong. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau Yesus berkata kamu sempurna seperti Bapa surga sempurna, itu pasti bisa. Masalahnya caranya gimana? Saya baru ngerti kalau sebentar lagi Yesus datang. Ketika tubuh yang bisa mati ini mengenakan tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati. Saat itu maut sudah dikalahkan, kematian sudah dikalahkan. Juga sangat maut itu dosa dikalahkan. Artinya kita tidak bisa mati lagi, kita tidak bisa berdosa lagi, kita jadi sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bersyukurlah saudara. Saudara, makin saya ngerti firman Tuhan, saya makin kagum. Orang yang berkata firman Tuhan ini palsu, omong kosong segala itu karena tidak ngerti firman Tuhan, tidak diterangi oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak mengerti rahasia firman Tuhan. Tapi kalau kita mengerti rahasia firman Tuhan, mata kita semakin terbelalak, semakin kagum kita melihat kebenaran firman Allah. Bagaimana sebelum dunia diciptakan, Allah sudah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah sudah dari semula menghendaki manusia jadi seperti Dia yang kudus, tidak bercacat celah. Dan kemudian sepanjang Alkitab di sana dituliskan bagaimana Tuhan memilih Abraham sebagai bapak orang percaya. Akhirnya bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Melalui bangsa Israel hanya Tuhan Yesus datang
mati di salib menebus dosa kita. Dan sebentar lagi, kalau dia datang kedua kalinya, kita akan disempurnakan menjadi seperti Bapa, seperti Tuhan Yesus adalah sempurna. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ini Alkitab ini dahsyat, saudara. Mengerti rahasia firman Tuhan. Kalau engkau intim dengan Tuhan, engkau akan mengerti rahasia firman Tuhan. Dan engkau akan semakin kagum, semakin bersyukur kepada Dia. Karena Dia Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Dia adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Next. Nah, saudara, kalau kita sudah mengerti yang saya jelaskan tadi, sekarang perhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu pernikahan Yahudi kuno. Karena yang terjadi saat ini itu sama dengan pernikahan Yahudi kuno. Apa saja yang peristiwa dalam pernikahan Yahudi kuno? Yang pertama, terjadi pencarian calon-calon pengantin Kristus. Dalam pernikahan Yahudi kuno, seperti di dalam kisah Abraham, bapak orang percaya, Abraham menyuruh Eliezer hambanya untuk pergi mencari calon pengantin wanita bagi anak tunggalnya, yaitu Ishak. Saat ini Allah Bapa di surga mengutus Allah Roh Kudus untuk mencari calon-calon pengantin wanita bagi anak tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, setelah calon pengantin wanita ditemukan, lalu ditanya, apakah kamu mau menikah dengan tuanku, anak dari Bapak Abraham, yaitu tuanku Ishak? Kalau calon pengantin wanita itu setuju, maka sang utusan Bapa akan memberikan mahar, atau dalam bahasa Ibraninya mohar, suatu jumlah yang banyak, mungkin gelang, kalung, anting-anting, dan lain-lain. Jumlah sangat berharga diberikan pada calon pengantin wanita bersama keluarganya. Lalu juga ditulis surat perjanjian. Saudara, pada saat mahar atau mohar ini diberikan, maka secara resmi sang calon pengantin wanita menjadi milik calon pengantin pria, karena dia sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan mahar atau mohar yang diberikan kepada calon pengantin wanita. Saudara, setelah perjanjian pertunangan itu terjadi, kita lihat dulu tentang pertunangan. Next ayatnya. Ini tulisannya Rasul Paulus, 2 Korintus 11 ayat 2. Paulus menuliskan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi saudara-saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan harga yang sangat mahal, dengan mahar yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya yang dicucurkan di atas kayu salib, sehingga dosa kita diampuni dan kita menjadi miliknya Allah, miliknya Tuhan Yesus, milik pengantin laki-laki. Supaya lebih jelas, mari kita lihat 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait itu rumah? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumahnya Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Bapa, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Katakan, saya bukan milik saya sendiri. Terus, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar
Maharnya sudah diberikan, lunas dibayar, yaitu dengan darah Kristus yang sangat mahal di kayu salib. Karena itu kita bukan lagi milik kita sendiri, melainkan milik Kristus. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, rahasia firman Tuhan ini dahsyat, saudara. Kalau engkau mengerti rahasia yang dalam-dalam, engkau semakin kagum. Satu dengan yang lain itu berhubungan. Engkau dan aku sudah dipertunangkan. Saat ini kita adalah tunangan-tunangan Kristus. Kita adalah milik Kristus. Karena Kristus sudah membeli kita dengan darah yang mahal, dengan mahar, dengan mohar. Darahnya di atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya bukan milik kita lagi, melainkan kita milik Kristus. Dan setelah pertunangan terjadi, kadang-kadang calon pengantin pria akan datang ke rumah calon pengantin wanita. Tapi mereka tidak boleh tinggal serumah, saudara. Belum menikah, baru bertunangan. Mereka berkenalan dan sebagainya. Lalu calon pengantin pria akan berkata pada calon pengantin wanita, aku akan pulang ke rumah bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Coba yang nomor 2. Yesus berkata, aku pergi dan berjanji untuk datang kembali untuk menjemput mempelai wanitanya. Next. Ini ayatnya, saudara, yang Tuhan Yesus ucapkan pada murid-muridnya sebelum dia mati dan kembali ke surga. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, rumah bagimu. Siapa yang mau punya rumah di surga? Oh, sekarang Tuhan Yesus sedang menyediakan rumah bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke rumah Bapakku ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, telah menyediakan rumah tempat tinggal bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Siapa yang mau berada bersama dengan Tuhan Yesus? Oh, berikan tepuk tangan hebat bagi dia. Haleluya. Kalau sebentar lagi Yesus datang, saudara, artinya rumah-rumah kita yang sudah siap sedia sudah tersedia. Amin, saudara. Dia datang untuk menyebut kita. Terjadi perkawinan antara Yesus mempelai pria, gereja Tuhan mempelai wanita, dan kita akan diam di rumah-rumah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Next. Nah, sementara calon mempelai pria itu kembali ke rumah bapaknya untuk menyediakan rumah tempat bagi kita, calon pengantin wanita, apa yang harus dilakukan oleh calon pengantin wanita? Calon pengantin wanita harus mempersiapkan diri untuk menyongsong kembalinya sang calon mempelai pria. Dengan cara apa? Membersihkan dirinya bagi pernikahan yang akan datang. Ya, kalau zaman dulu mandi bersih-bersih, kemudian digosok dengan minyak wangi dan sebagainya, seperti kisah Esther, ya, dengan Raja Ahasveros. Sebelum menghadap Raja Ahasveros berbulan-bulan, Esther dipersiapkan, ya, dengan mandi bersih-bersih, digosok dengan minyak dan seterusnya. Ya, kalau di sini saudara ada yang mau begitu, silahkan ya. Ya, tapi kalau saya nggak mau sih. Kalau saya digosok minyak wangi jadi wangi gitu, saya jalan, wah Pak Yongki wangi, dikira bences Pak. Tapi kalau yang wanita, ibu-ibu mau, yang nggak apa-apa. Kalau yang pria biasanya cuma sekedar minyak wangi gitu aja ya. Nah, bukan itu yang penting, saudara. Membersihkan diri itu dengan cara hidup kudus. Katakan hidup kudus. Itu yang penting. Katakan saya harus hidup kudus. Ini yang keras cuma Pak Yudi ya. Yang mau jadi pengantin wanita Kristus harus membersihkan diri dengan cara hidupku kudus. Katakan saya mau hidup kudus. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Dan menyalakan lilin atau pelita di jendela kamar tidurnya untuk berjaga-jaga. Kalau sang mempelai pria datang di saat yang tidak terduga. Saudara, beda dengan pernikahan modern. Sudah ditentukan tanggal 10 Desember jam 10 pagi
diadakan acara pernikahan. Ya, sudah ditentukan tanggalnya, waktunya ditentukan. Kalau pernikahan Yahudi kuno tidak seperti itu, saudara. Perkiraan bisa, ya kira-kira setahun lagi ada perkiraan bisa. Tapi tanggal persisnya, jam tepatnya belum ditentukan. Karena itu calon pengantin wanita harus berjaga-jaga. Nah, kalau dia malam hari, seringkali calon pengantin wanita menaruh lilin atau pelita di jendela kamar tidurnya untuk menyambut kalau suatu waktu pengantin pria datang di tengah malam, tidak terduga-duga. Ini seperti kisah 5 anak darah yang pandai dan 5 anak darah yang bodoh. Next. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri setelah memberikan perumpamaan tentang 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. Tuhan Yesus berfirman, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun akan saatnya kedatangan sang mempelai pria. Saudara, yang harus kita lakukan apa? Berjaga-jaga. Katakan sekali lagi, berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu akan hari. Bahasa Inggris dede, bahasa Yunani juga dede, hari. Maupun akan saatnya. Saatnya itu bahasa Inggris the hour, jamnya, saudara. Bahasa Indonesia kurang jelas, saatnya. Bahasa Inggris lebih jelas, the hour, jamnya. Bahasa Yunani juga jamnya, saudara. Jadi yang tidak diketahui apanya? Harinya dan jamnya kedatangan mempelai pria. Kalau waktunya bisa diperkirakan, kira-kira sekian, nggak salah, saudara. Tapi kalau kita menentukan hari dan jamnya, itu jelas salah. Jadi kalau saya berkata, saudara-saudara, hari ini tanggal 26 September, atau kalau Indonesia 25 September, jam 11 malam, yaitu sudah Israel 26 September, itu Yesus akan datang jam 10, jam 11 malam. Saya salah, saudara, melanggar firman Allah. Ya, jadi yang tidak boleh disebutkan hari dan jamnya. Kalau perkiraan waktunya boleh, tidak dilarang. Do you understand? Next. Nah, peristiwa keempat. Setelah ayah sang mempelai pria memutuskan bahwa semuanya sudah siap, anaknya sudah menyiapkan rumah bagi calon pengantin wanita dan seterusnya, maka ayah mempelai pria akan melepaskan anaknya untuk menjemput sang mempelai wanita. Dengan diiringi, perhatikan, seruan dan peniupan shofar atau nafiri. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saudara, dalam pernikahan Yahudi kuno, ketika calon mempelai pria datang untuk menjemput calon mempelai wanita, itu yang menentukan ayah calon mempelai pria, bukan mempelai prianya, ayahnya. Itu seperti dikatakan oleh firman Tuhan, ayahnya, Allah Bapa yang tahu. Maka di depan calon mempelai pria, itu ada seorang petugas yang akan berseru, mempelai pria datang, songlah dia. Lalu shofar berbunyi. Dua tanda kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ketika penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, Yesus turun dari surga di awan-awan yang permai. Next. Ini ayatnya, perkataan Tuhan Yesus sendiri, Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari, the day, dan saat itu, the hour, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Itu tradisi pernikahan Yahudi kuno. Hanya Bapa yang tahu. Karena itu
kedatangan Yesus bentar lagi. Itu mengikuti tradisi pernikahan Yahudi kuno. Tadi sudah saya terangkan panjang lebar, saudara. Tapi saya percaya tanda-tanda sudah menunjukkan sebentar lagi waktunya sudah tiba. Dan Bapa akan berkata, ya anakku, pergilah dan jemputlah calon mempelai wanitamu. Next. Saudara, saat ini tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sang mempelai pria untuk menyebut kita gerejanya, sang mempelai wanita sudah semakin nyata. Barusan beberapa hari yang lalu saya menerima pesan melalui grup WA yang saya ikuti. Di sana ada cuplikan pidato dari Presiden kita Pak Jokowi. Pak Jokowi berpidato di hadapan banyak orang. Beliau berkata, belum lama ini saya berbicara dengan para pemimpin dunia. Ini bukan pemimpin lokal, saudara, bukan pemimpin Indonesia, tapi pemimpin dunia. Termasuk Sekjen PBB, Guterres. Termasuk kepala negara G7. G7 itu negara-negara yang paling kaya di dunia. 7 negara yang paling kaya di dunia. Termasuk CEO, kepala-kepala dari perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Bukan perusahaan kecil, saudara, perusahaan raksasa dunia. Saya bertanya kepada mereka semua, kata Presiden Jokowi, menurut bapak-bapak apa yang terjadi di dunia ini saat ini? Dan mereka menjawab, tahun 2022 keadaan dunia ini akan menjadi sangat sulit. Dan tahun 2023 keadaannya bukan sulit, gelap. Keadaan dunia menurut para pemimpin dunia 2023 dunia akan menjadi gelap. Lalu Pak Jokowi memberikan data. Saat ini 60 negara di dunia diperkirakan akan segera bangkrut, kolaps. Saudara, saya coba cari di Google. Saat ini di dunia ada 195 negara. Kalau 60 negara kolaps di dunia, itu hampir 30% negara di dunia itu akan bangkrut, saudara. Chaos dan tak keru-keruan. 60 negara, sepertiga dari negara di dunia. Saudara lihat bencana alam, sakit penyakit, krisis ekonomi, krisis politik, krisis pangan, perubahan cuaca dan lain-lain terjadi dengan begitu menakutkan. Dan baru-baru ini Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan suatu perintah untuk merekrut 300.000 tentara baru dari penduduk Rusia. Ya, karena sedang berperang dengan Ukraina, mungkin merasa kalah, mau direkrut lagi 300.000 tentara baru. Sehingga banyak penduduk Rusia itu lari ke luar negeri karena takut dimobilisasi menjadi tentara. Padahal mereka tidak mau perang, saudara. Mereka tahu kalau kita di Indonesia diserang negara lain, kita mempertahankan diri, mati nggak apa-apa, membela negara. Lah kalau kita nyerang negara lain lalu mati, itu kan namanya mati konyol. Orang Rusia nggak mau mati konyol, saudara. Karena itu banyak yang mau. Jadi ini peperangan ini bukannya mereda, saudara, bisa bertambah mencekam. Dan tadi malam saya lihat di televisi, utusan negara Israel di PBB berpidato di depan Persekutuan Bangsa-Bangsa bahwa Israel siap untuk menerima prinsip dua negara, negara Israel dan negara Palestina merdeka, ya, dengan prinsip dua negara. Kalau ini benar, artinya akan segera terjadi perdamaian antara Israel dengan Palestina. Alkitab berkata, menuliskan, pada saat orang berkata damai, 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 tiba-tiba kebinasaan datang. Saudara, maaf, saya merasa
kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu. Karena itu saya sampaikan terus-menerus. Saya nggak peduli ada orang yang merasa, wah ini orang ini fanatik, orang ini lebay, berlebih-lebihan dan sebagainya. I don't care. Yang penting sebagai hamba Allah, saya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Karena saya tidak mau kalau Tuhan datang, saudara, jemaat Tuhan tidak siap sedia. Kalau saya sudah sampaikan, saudara tidak siap, itu salahnya saudara. Tapi kalau saya sudah sampaikan, saya harap semuanya siap sedia. Jemaat yang Tuhan percayakan di bawah penggembalaan saya, dan orang-orang yang bisa saya pengaruhi melalui khotbah-khotbah saya di YouTube dan sebagainya, saudara. Ketika mereka nangkap, mereka percaya, mereka berjaga-jaga, sehingga ketika Tuhan datang, kita semua siap untuk ikut rapture. Next. Jadi bersiap sedialah dengan berjaga-jaga, dengan cara hidup kudus, katakan hidup kudus, dan intim dengan Tuhan, katakan intim dengan Tuhan. Saya sudah ajarkan ratusan kali di tempat ini. Sediakan waktu untuk bersaat teduh tiap hari dengan Tuhan, menyendiri dengan Tuhan, berdoa memuji menyembah Tuhan, baca Alkitab, direnungkan, simpan dalam hati lalu dilakukan dalam hidup. Supaya ketika Tuhan datang, saudara dan saya siap berdiri di hadapan Tuhan ketika Tuhan menjemput gerejanya, calon pengantin wanitanya yang kudus, tidak bercacat celah. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Next. Nah, yang tidak siap berdiri di hadapan Tuhan kalau ia datang, ini yang terjadi. Dalam perumpamaan 10 anak darah, 5 anak darah yang bijaksana, pelita mereka tetap menyala ketika pengantin wanita pria itu datang, sehingga mereka boleh masuk ke tempat perjamuan kawin. Tapi 5 anak darah yang bodoh, pelitanya padam, sehingga ketika pengantin pria datang, mereka tidak boleh masuk ke ruang perjamuan kawin anak domba Allah. Seperti gambar itu, 5 masuk, 5 tertinggal. Ini semua orang Kristen, saudara. 5 anak darah bodoh dan bijaksana ini semuanya orang Kristen, bukan orang non-Kristen. Tapi 5 masuk karena mereka sudah berjaga-jaga siap sedia hidup kudus. Yang 5 tidak siap sedia, mereka tertinggal. Next. Yang siap sedia akan berdiri di hadapannya ketika Yesus datang menjemput pengantin wanitanya. Yang terakhir, pilihan ada di tangan saudara, bukan di tangan orang lain. Saya sebagai gembala berusaha menyampaikan pesan Tuhan yang Tuhan berikan pada saya untuk sampaikan pada saudara. Saya sudah berusaha sedapat mungkin dengan urapan dari Tuhan untuk menyampaikan pada saudara, jemaat maupun orang yang mendengar khotbah saya, saudara. Tapi sekali lagi pilihan ada di tangan saudara. Kalau saudara siap sedia, saudara akan ikut rapture. Kalau tidak, engkau akan tertinggal. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.